Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita doa renung pagi, kita membaca pada pasal ke-19. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Pasal 19 pasal yang sangat spesial sekali. Kenapa ketika di sini menggunakan lembu betina merah untuk dibikin jadi abu, kemudian dengan air untuk menjadi air penghapus dosa? Di sini dikatakan air penghapus dosa dan abu penghapus, yaitu dengan menggunakan lembu betina merah yang dibakar menjadi abu. Mengapa mendadak menerangkan soal ini? Kita melihat di depan dari pasal 15. Dikatakan dalam ketaatan kita memohon anugerah dari Tuhan. Orang Israel tidak percaya, 10 pengintai yang memberikan berita yang jahat, melaporkan berita jahat sehingga mereka dibinasakan. Walaupun demikian, mereka juga masih memohon anugerah belas kasihan dari Tuhan untuk mengadakan hubungan baik kembali kepada Tuhan. Walaupun sudah ada korban bakaran wangian bagi Tuhan dan korban penghapus dosa, Tuhan mencium bau yang menyenangkan korban persembahan itu. Tuhan juga merasa sudahlah, mereka juga orang yang rendah, jadi Tuhan juga berkenan kepada mereka. Kemudian di ayat 16 juga dikatakan juga di ayat 15 dikatakan harus memberikan korban penghapus dosa, dan juga di ayat 16 dikatakan jangan menista Tuhan seperti kaum dari Bani Korah, mereka yang menista Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Walaupun ada masalah yang terjadi, mereka juga harus taat kepada imam. Pelayanan para imam adalah pelayanan antara hidup dan mati, dan juga dikatakan ini adalah ketaatan. Di ayat 17 dikatakan para imam harus bangkit untuk sebagai mohon untuk pengampunan dosa, dan di 18 dikatakan ketaatan dan pemberian untuk pelayanan. Jadi para imam Lewi, mereka harus bangkit untuk menjaga kemah pertemuan, itu tempat pertemuan dengan Tuhan. Mereka harus menjaga akan kehadiratnya Tuhan, dan mereka juga harus menjaga jangan sampai ada orang yang melewati batas supaya mereka jangan mati. Pelayanan bagi orang imam Lewi adalah pelayanan antara hidup dan mati. Dikatakan juga mereka harus memberikan korban persembahan penghapus dosa, korban bakaran bagi Tuhan, dengan memperingatkan mereka tidak boleh melewati batas. Kalau mereka melewati batas tersebut, mereka adalah sama dengan menghina Tuhan. Orang imam memberitahu kepada orang Lewi, mereka harus taat dan mengerjakannya. Dan di kitab yang sebelumnya dikatakan para imam, pemberian bagi imam Lewi, pemberian bagi mereka, yaitu tentang pemberian bagi mereka, dan maka
ayat sebelumnya dikatakan ketaatan dan pemberian untuk orang-orang Lewi. Dan juga menjamin bagi mereka bisa untuk melakukan, dan juga kerjasama antara orang Lewi yang seharusnya, dan juga bagaimana orang Lewi harus melayani imam. Dikatakan terus pemberian sembah penghapus dosa, korban persembahan sampai di pasal ini, yaitu untuk melindungi para umat jangan melewati batas, jangan menista Tuhan, sehingga para imam harus menjaga jadi saat mereka demikian mengerjakannya, maka itu adalah pemberian dari Tuhan. Yang mereka dapatkan itu adalah adalah pemberian dari Tuhan, yaitu persembahan dari orang Israel dari 1/10, dan 1/10 dari penghasilan orang Israel itu juga harus diberikan bagi orang imam, harus diberikan kepada Allah, dan 1/10 dari itunya penghasilan dari pemberian dari Israel juga harus diberi kepada imam. Dan di situ juga keturunan dari para imam harus juga mendapatkan pembagian. Melakukan semua ini adalah untuk memastikan akan keberadaannya Tuhan. Pada saat mereka punya masalah, mereka bisa memberikan korban penghapus dosa, memberikan korban persembahan, agar Tuhan berkenan kepada orang dan Tuhan bersama dengan orang. Kehadiran Tuhan yaitu mengadakan perhubungan dan dengan lancar dengan orang-orang. Jadi di sini tugas para imam sangat penting. Orang Israel, pandangan orang Israel sangat penting pada Tuhan. Jangan menghina Tuhan. Dan mereka harus juga memberikan korban penghapus dosa, maka dikatakan di ayat 19 ini mereka harus memberikan korban persembahan dari lembu betina merah, yaitu untuk dijadikan abu dan air untuk penghapus dosa. Lembu merah itu bukan label ya, yaitu lembu merah murni. Kenapa harus menerangkan ini, dengan apa hubungannya dengan yang di depan? Abu dan air yang dibuat dari lembu ini yaitu untuk menghapus dosa. Spesialnya di ayat ini juga diterangkan tentang mati, yaitu peraturan-peraturan mengapa harus menerangkan semuanya ini. Ingat tadi yang diterangkan dari pasal 15, keberadaan Tuhan, dia tinggal di kemah pertemuan dan kemuliaannya ada di situ. Jadi untuk menghapuskan dosa, mereka harus ada korban penghapus dosa. Orang terus-menerus berbuat dosa, jadi para imam harus bangkit. Orang tidak boleh menghina Tuhan. Jadi Allah harus menetapkan kalau orang bisa melakukannya semuanya itu. Kehidupan para imam ada persediaan dari Tuhan, yaitu yang terbaik dan yang terkudus, dan juga Tuhan sebagai milik pusakanya. Para imam tidak sendiri untuk membagikan pemberian untuknya, dia hanya fokus untuk melayani dan
bisa untuk mengerjakan semuanya bagi Tuhan, agar kehadirat Tuhan ada di situ. Jadi pada saat orang berdosa, mereka harus datang ke hadapan Tuhan untuk memberikan korban persembahan, korban lembu penghapus dosa yang harus diberikan kepada para imam, dan memberikan korban bakaran di depannya para imam. Ini yang diharuskan. Kalau tidak, mereka akan melanggar keberadaannya Tuhan. Tapi di sini ada satu masalah. Kalau di rumah ada orang mati, atau mereka di tengah perjalanan menyentuh mayat, orang Israel akan pasti mati di padang gurun. Banyak sekali kematian akan terjadi. Kalau kematian terjadi di rumah, bagaimana dengan mereka kerja? Karena kematian itu adalah satu kenajisan. Kalau mereka menghadapi ada yang mati, mereka harus membawa korban bakaran dan penghapus dosa. Ya, bagi para imam ini sangat berharga sekali, bukan sembarangan. Sangat berharga sekali. Mereka harus melepaskan semuanya itu untuk melepaskan orang yang mati itu, melepaskan belasungkawa mereka untuk memberikan korban bakaran dan korban penghapus dosa. Di padang gurun itu lebih mudah, benar? Karena mereka berkemah di situ, tetapi pada saat mereka masuk ke tanah Kanaan, seluruh tanah Kanaan, orang harus pergi ke bait suci untuk memberikan korban persembahan, memberikan korban penghapus dosa, memberikan korban bakaran. Ini suatu proses yang sangat besar sekali. Bahkan mereka berjalan juga harus 1 hari, bahkan lebih jauh lagi. Bagaimana mereka melakukannya? Dosa mereka bagaimana menyelesaikannya? Kalau tidak ada pasal 19 ini, mereka bagaimanapun juga mereka harus melepaskan semuanya, melepaskan orang yang mati itu dan datang di bait suci atau di kemah pertemuan, bertemu dengan orang Lewi. Mereka harus memberikan korban persembahan dan penghapus dosa ini. Walaupun waktu, kekuatan atau perasaan, emosi, kesedihan, atau lebih banyak lagi masalah yang harus diselesaikan. Seorang yang mati, urusan untuk belasungkawanya mereka harus kerjakan. Bagaimana harus mereka lakukan? Apakah mereka boleh memberikan sendiri korban persembahan penghapus dosa? Apakah mereka punya niat, punya perasaan yang baik untuk memberikan semuanya itu? Sebab orang sudah mati dan lagi pula harus memberi persembahan yang banyak juga, mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa. Bagaimana ini? Maka ada di pasal 19 ini. Di pasal 19, selain dari korban penghapus dosa, selain korban penghapus dosa, yaitu orang harus menghapus dosa. Kalau kamu punya dosa,
Walaupun di rumahmu ada orang yang mati, kamu harus menyelesaikan masalah itu, masalah-masalah orang itu. Kamu menyentuh barang-barangnya orang itu juga adalah najis. Bagaimana? Apakah kamu harus memberikan langsung korban penghapus dosa ini? Tidak mungkin. Maka Tuhan memberi orang Israel ada anugerah yang lain dari korban untuk menghapus dosa ini. Dalam keadaan yang demikian, orang tidak perlu lagi untuk memberikan korban persembahan untuk menghapus dosanya. Tuhan memberi kelebihan yang lain untuk menghapus dosanya. Maka di sini ada hukum peraturan untuk penghapus dosa itu. Pada saat ada orang mati, dia harus menyelesaikan banyak sekali. Tuhan punya belas kasihan dan anugerah bagaimana mereka setelah dalam penghapus dosa ini agar mereka bisa menyelesaikannya itu dengan lembu merah yang dibakar kemudian jadi abu dan dengan airnya. Dengan demikian mereka menggunakan air ini, maka mereka tidak melanggar dan juga ketetapan dari Tuhan dan bisa menjaga akan keberadaan bersama Tuhan. Kita bersama melihat pasal 19 ini, tadi yang diterangkan itu adalah kebenaran dari Alkitab ini. Di sini dibagi ayat 19 dibagi dengan sub 3 bagian, yaitu air penghapus dosa. Di ayat 9, maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu air itu dan menaruh pada tempat yang tahir di tempat kemah pertemuan. Di sini Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, yaitu supaya mereka membawa kepada Musa ekor lembu betina merah yang tidak bercacat dan tak ada cacat, yang belum pernah kena kuk, untuk diberikan kepada Imam Eleazar dan kemudian disembelih, dan lembu itu harus dibawa ke luar kemah pertemuan dan disembelih di depan imam. Orang harus membawa lembu itu di depannya Imam Eleazar. Ini bukan imam yang melakukannya, tetapi imam hanya mengawasinya saja, yaitu mengawasi lembu betina merah ini yang dijadikan abu, kemudian dijadikan air pentahiran. Jadi mereka membawa lembu betina itu di depan Imam Eleazar, dan semua proses ini tidak boleh di luar kemah pertemuan dan di depannya orang Israel. Ini harus di luar kemah pertemuan. Orang-orang yang tidak bernajis harus membuktikan bahwa itu adalah darah yang lembu itu dan memercikkannya sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil jarinya sedikit dari lembu darah itu, kemudian memercik sedikit ke sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Dan di sini juga melambangkan Kristus sebagai korban penghapus dosa. Setelah lembu disembelihkan, mereka harus memercikkan darahnya di atas sebelah kemah pertemuan itu. Kemudian lembu itu harus dibakar di depan mata imam. Kulit dagingnya seharusnya dibakar sama-sama dengan kotorannya
Dan imam harus mengambil kayu aras, hisop, dan kain kemiri untuk melemparkan ke tengah-tengah api sampai habis lembu itu, membakar habis lembu itu. Di sini bukan korban penghapus dosa, tapi ini korban penghapus dosa yang lain, anugerah yang lain dari korban penghapus dosa. Pada saat kayu aras, hisop, dan kain kemiri saat melemparkan ke tengah-tengah api membakarnya itu, maka imam ini adalah najis sampai matahari terbenam. Dia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, kemudian masuk ke tema perkemahan. Demikian juga orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dan air, membasuh dengan air. Kemudian lembu yang dibakar itu dibuat abu dan membuat air pertahiran. Mereka membuat abu itu membuat air pertahiran untuk penghapus dosa bagi orang Israel. Air ini sebagai lambang mereka karena mereka penolakan, yaitu tujuannya air itu adalah untuk pentahiran, untuk menghapus dosa seluruh orang Israel. Air itu juga diletakkan di luar kemah pertemuan, dan abu lembu itu juga demikian. Dengan arti mereka itu ditolak air, water is rejection, yaitu di air yang di-reject, yang ditolak. Mereka tidak boleh mendekati kemah pertemuan, mereka harus di luar kemah pertemuan. Kalau abu di dalam kemah pertemuan itu sudah melanggar ketetapan, karena Tuhan ada di kemah pertemuan. Keberadaan Tuhan melingkupi seluruh kemah pertemuan dan di seluruh orang Israel. Tuhan tinggal di tempat kemuliaannya di antara kekeruk-keruk, tapi kemuliaannya melingkupi seluruh kemah. Di dalam kemah ini tidak boleh ada dosa. Maka abu lembu dan air itu harus diletakkan di keluar kemah, dan imam harus melihatnya, menyaksikannya semuanya itu. Bagaimana cara menggunakan air pertahin dan penghapus dosa ini? Di subtema kedua, dimulai dengan ayat 10, ada dua macam, yaitu orang yang terkena mayat, ia najis 7 hari lamanya. Dia harus menggunakan air ini pada hari ketiga untuk menghapuskan dosa pada dirinya sendiri. Orang yang kena mayat itu, dia harus keluar dari kemah pertemuan, dia sendiri harus menghapus dosa dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga. Kemudian pada hari yang ketujuh ia tahir. Kalau orang yang kena kepada mayat, kalau dia tidak menghapuskan dosanya, dia telah menajiskan kemah suci Tuhan. Maka orang itu harus dilenyapkan dari Israel, karena air pertahiran tidak disiram kepadanya, maka ia najis. Kalau dia najis, dia masuk ke dalam kemah suci, dia melanggar ketetapan dari Tuhan. Dia tidak boleh melewati ke garis keterbatasan itu untuk menyentuh kemah suci Tuhan. Orang yang kena mayat, mereka
adalah najis, maka kalau mereka tidak menghapus dosanya, maka dia akan mati. Kalau apabila seorang mati dalam satu kemah, setiap orang masuk kemah itu dan kemah itu najis selama 7 hari lamanya. Kalau air pertahiran di sebelah selatan, orang yang di luar kemah itu harus datang, orang menyucikan dirinya sendiri sampai pada hari ketiga dia harus datang ke tempat pertahiran pada hari ketiga, dan dia harus sampai ke 7 hari maka dia baru tahir. Karena ada orang yang menganggap tidak begitu merendahkan, mungkin mereka tidak memperhatikan, mungkin lewat dari 3 hari mereka sama saja dengan menista Tuhan, mereka menghina Tuhan. Maka orang yang tidak peduli akan ketetapan ini, maka mereka harus dihukum mati. Di ketentuan yang kedua di ayat 14 dikatakan kalau ada orang yang mati dalam satu kemah, setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala di dalam kemah itu najis selama 7 hari. Setiap bejana yang tidak ada kain penutup yang terikat di atasnya itu juga adalah najis. Kalau di Padan ada orang yang terkena seorang yang mati terbunuh oleh pedang, kepada mayat itu, kepada tulang-tulangnya itu, mereka juga adalah najis selama 7 hari. Kalau mereka di dalam perjalanan mereka terkena terkena mayat atau rumahnya ada orang meninggal, apa yang mereka harus kerjakan? Apakah seperti dulu mereka harus pergi ke kemah pertemuan memberikan korban persembahan, diberikan kepada imam untuk melakukan? Tapi bukan demikian. Kalau orang di dalam kemah ada orang mati, di luar penghapus dosa itu ada anugerah yang lain untuk mereka menghapuskan dosa mereka. Orang-orang yang ada yang mati di dalam kemah itu, mereka semua harus keluar dari kemah itu. Di ayat 17 dikatakan bagi orang yang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis itu, lalu di dalam abu itu dibubuhi air mengalir. Di dalam kemah mereka ada orang mati, mereka terkena akan mayat itu, mereka harus keluar kemah. Dia harus menyuruhkan orang yang tahir untuk melayani mereka, bukan para imam, yaitu dengan menggunakan kain hisop, kain kemiri, kermisi. Mereka harus orang yang tahir harus mengambil hisop, mencelupkan ke dalam air dan memercikkan di atas kemah dan atas segala bejana dan atas orang-orang yang ada di sana. Di sini yang terkena mayat itu mereka harus membersihkan diri selama 3 hari dengan memercikkan air adalah 2 kali, yaitu pada hari ketiga dan ke-7. Kalau orang yang terkena mayat, mereka cuma 1 kali saja. Orang yang mentahirkan mereka juga harus mencuci pakaiannya dan membasuhkan badannya dengan air. 2 ketentuan ini, yaitu Tuhan memberikan anugerah bagi orang Israel. Kalau di rumah ada masalah, bagaimana mereka harus melakukannya, atau mereka yang terkena najis, bagaimana mereka lakukan. Kalau yang terkena najis adalah kenajisan
Tuhan menggunakan lembu merah yang dibakar, yang dijadikan abu dan dijadikan air pertahiran. Mereka menggunakan air ini untuk membersihkan segala dosa mereka. Tuhan menggunakan abu dan air ini untuk mau dipercikkan pada setiap orang yang berdosa. Kemudian mereka setelah 7 hari barulah mereka dianggap, mereka ditahirkan. Mereka, kalau yang orang imam tidak perlu mengerjakan banyak semuanya ini, imam hanya mengawasi saja. Para imam tidak bisa seluruhnya menyelesaikan masalah bagi orang Israel yang terkena najis ini. Pada saat mereka yang terkena najis atau terkena mayat orang mati, mereka sendiri yang membersihkan dirinya. Tuhan memberikan anugerahnya yang lain, memberikan korban penghapus dosa yang lain dengan cara lain bagi mereka. Bagi mereka yang tidak mengerjakannya, seperti yang dikatakan ayat 21 dengan 22, mereka akan dibinasakan. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiram air penyuci itu harus menyuci pakaiannya, dan yang kena air penyuci itu ia menjadi najis sampai hari terbenam. Dan segala yang meraba najis itu mereka ada orang yang tidak percaya mengapa mereka dianggap najis. Mereka pulang di kemah, mereka telah menyentuh akan kekudusan Tuhan, menyentuh akan menista akan kehadiratnya Tuhan. Jadi di sini dikatakan bagi orang selain korban persembahan dan korban penghapus dosa, Tuhan masih punya korban penghapusan dosa anugerah penghapus dosa yang lain. Kalau orang yang miskin harus mengambil uang untuk memberi persembahan korban penghapus dosa dan punya waktu, belum lagi bagaimana perasaan pada saat ada keluarga yang meninggal. Jadi di sini Tuhan memberikan anugerahnya selain korban penghapus dosa. Tuhan memberikan cara penghapus dosa yang lain. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi saudara-saudara semua, kita harus merenungkan kembali bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada kita dan Tuhan paham akan kita. Dan Tuhan sepenuh dengan kesabaran. Dia mengerti akan sikapnya manusia, mengerti akan keperluan kita semua. Tuhan punya kebaikan. Dia membuka jalan ini, yaitu jalan anugerah. Kedua, kita setiap orang punya dosa. Ingat, korban penghapus dosa, korban bakaran bagi Tuhan, semuanya itu di hadapan Tuhan. Bukan kamu sendiri yang bisa melakukannya, kamu harus mungkin harus berjalan yang jauh, tetapi korban penghapus dosa yang lain ini yaitu di luar kemah pertemuan, seperti mie instan. Dengan cepat kamu bisa menikmatinya. Tapi dulu mereka harus dengan waktu yang lama baru bisa datang ke kemah pertemuan, tetapi korban penghapus dosa
anugerah yang lain ini mereka di luar kemah pertemuan. Jadi mereka bisa dengan instan untuk bisa cepat datang ke tempat itu untuk menghapuskan dosa mereka dengan menggunakan air dari abu lembu merah itu. Dan juga orang yang tahir yang membantukan mereka. Ini adalah suatu anugerah. Kamu tidak boleh menggunakan abu yang sembarangan untuk bagi diri sendiri, tetapi abu ini adalah abu ya dalam pengawasan para imam. Dan ini adalah Tuhan memberikan anugerahnya bagi orang yang rela, yang mau mentahirkan dirinya. Dan di sini memberikan peringatan kepada kita bahwa kita setiap orang punya dosa. Sesaat kita bisa berdosa pada Tuhan, dan sesaat juga kita harus menghapuskan dosa kita. Kalau seperti yang waktu lama, kalau ada orang yang mati harus segera memberikan korban persembahan penghapus dosa. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan memberikan korban penghapusan yang lain karena Dia peduli akan kita, dan Dia memberikan kekhususan bagi kita. Kita setiap orang harus menghapuskan dosa, walaupun perorangan kita sendiri harus secara instan untuk menghapuskan dosa kita. Tuhan punya anugerah bagi Tuhan, maka pada saat kita demikian melakukannya, keberadaan Tuhan ada bersama kita dan segala dosa juga dihapuskan. Tuhan memberi orang para imam untuk mengawasinya. Di ayat pasal 13 ini dengan abu dan air pentahiran ini, yaitu untuk memelihara kehidupan orang Israel. Pada saat keberadaan Tuhan dan dalam kemuliaan Tuhan, kita pada lemah. Di rumah kita ada orang yang mati, apa yang harus kita kerjakan? Kita masih ada jalan lain yang bisa kita buat kita keluar. Kalau kita punya anugerah dari Tuhan untuk menghapuskan dosa kita, dan kalau tidak demikian, maka kita tanpa korban penghapus dosa ini, maka kita akan mati. Ini adalah makanya Tuhan memberikan anugerah jalan yang lain untuk bagi kita. Jalan anugerah ini adalah Tuhan telah menebus dosa kita, menanggung segala dosa kita, dan juga ini adalah lambang dari Kristus yang telah menebus dosa kita dan telah datang di dunia ini untuk menebus segala dosa kita dan memberikan peringatan ke gereja bagaimana melakukan. Keberadaan Tuhan ada di tengah kita. Kita harus menghadapi segala dosa kita. Kita perlu untuk menghapus dosa. Kita perlu Yesus. Amin. Sekarang ini di Hong Kong, walaupun di seluruh dunia, kita menghadapi wabah ini dan menghadapi kesulitan. Kita setiap orang harus untuk mengadakan penghapus dosa kita sendiri. Maka di ibadah minggu ini kita akan memberikan korban penghapus dosa kita, pengampunan dosa. Jadi kita berharap agar saudara-saudari semua untuk mempersiapkan diri. Kita akan memberikan korban persembahan dan penghapus dosa. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Lembu merah ini adalah juga lambang dari Kristus. Kalau mereka yang di luar kemah semuanya, tanpa semuanya ini akan mati. Menggunakan kayu aras, hisap, kain kemirsi, dilempar di tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Memberitahukan kepada kita
Yesus mati di luar kemah bagi kita. Dia disalibkan di kayu salib. Darahnya mengalir untuk kita. Yesus adalah korban penghapus dosa. Lembu betina merah ini juga melambangkan Yesus. Kita bisa menggunakan darahnya Yesus untuk menghapus dosa kita. Dan ibadah minggu ini kita akan mengadakan korban penghapus dosa dan untuk memohon bagi seluruh negara, kota kita. Dan merasa Tuhan membawa kita pada hari yang masuk dalam hari penghapus dosa ini, hari Sabtu dan Minggu, maka kita akan berdoa pada kebaktian minggu ini. Saya merasa sekali Tuhan menggunakan Alkitab ini memberitahu kepada kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau Allah yang memberikan kasih karunia-Mu, kasih setiamu. Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau memberikan anugerah-Mu bagi kami. Tuhan, kami berterima kasih. Kita bersama kita mengucapkan puji syukur bagi Tuhan, bagi kehidupan kita yang lama sampai hari ini. Di dalam kehidupan kita penuh dengan kelemahan, kita tidak punya kekuatan, tetapi Tuhan memberikan anugerah-Nya bagi kita. Bagi Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita, kita memuji Tuhan dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Karena kami tidak perlu menggunakan lembu untuk disembelihkan untuk mengampuni dosa kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan putra-Mu yang tunggal kepada kami. Darahnya menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Bapa, terima kasih, karena dari hidup kami dan sampai selamanya, Tuhan, Engkau mengerti akan sikap kami, kelemahan orang. Tuhan, Engkau pun melihat akan keberontakan kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih Engkau membuka jalan bagi kami. Terima kasih Engkau memberikan anugerah-Mu yang tak terbatas. Terima kasih Bapa. Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau menyediakan semuanya ini untuk kami. Yesus, kami terima kasih kepadamu karena darah-Mu berkuasa untuk membersihkan segala kelemahan, kesalahan kami, kenajisan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena semuanya adalah anugerah-Mu yang terbesar. Seperti hari ini di ayat di 22 dikatakan, segala yang diraba orang yang najis dan menjadi najis, yang kena kepadanya akan najis sampai hari terbenam, akan bagi yang najis tetaplah najis. Jadi hari ini kita, saudara semua, kita sujud di hadapan Tuhan. Pada minggu ini kita akan mengadakan pengakuan dosa, dan saya merasakan sekali saya bersama Pastor Anna ya, karena kita bisa mengaku dosa itu adalah suatu anugerah yang besar. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Itu adalah anugerah. Tuhan mengerti akan kita setiap orang. Tuhan tidak suka akan kenajisan.
Tuhan ingin bersama kita di dalam hidup kita, di dalam rumah kita, di dalam tempat kerja kita, di dalam gereja kita. Kita berdoa bagi Tuhan, bagi diri kita sendiri untuk memberi agar segala kenajisnya, segala keegoisan kita, segala kesalahan kepada Tuhan, kita berdoa pada Tuhan. Kita mohon pengampuan. Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami, ampuni segala kenajisanku, ampuni segala dosaku Tuhan. Siapa Bapa dia, aku bersalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan-Mu, berdiri sebagai jabatan sebagai nabi dan imam, seperti yang dibagikan oleh pastor. Tuhan, kami tidak menjaga akan kemuliaan-Mu. Tuhan, kami berada di antara di perbatasan ini. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu karena Engkau dengan jabatan yang Engkau berikan sebagai Imam Lewi dan juga sebagai Nabi. Tuhan, sebagai wakil dari anak-anak-Mu, Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Bapa, ampunilah kesalahan kami. Ampunilah kami bersalah kepadamu, berdosa padamu, pikiran kami, nafsu kami, di dalam hati kami penuh dengan kepahitan dan kebencian, iri hati, perbandingan, pertikaian, merasa diri hati, ketakutan, tidak percaya, dan keraguan-raguan. Kami dengan menggunakan banyak alasan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami sering menggosip, menggunakan kata-kata untuk menyerang orang lain, memfitnah orang lain. Tuhan, mulut kami tidak dikuduskan, pikiran kami tidak dipitiskan, hati kami tidak kudus. Tuhan, Bapa, aku sebagai wakil dari diriku sendiri, staf gereja, anak-anak-Mu, dan semuanya jemaat ini, Tuhan, kami bersalah kepadamu ya Tuhan, kami berdosa padamu ya Tuhan, kami butuh akan belas kasihan-Mu. Tuhan, kami sangat perlu akan belas kasihan-Mu. Tuhan, hari ini kami di hadapan-Mu, kami mengaku segala kelemahan, kesalahan kami. Kami mengaku kami telah bersalah kepada pimpinan kami, orang tua kami, keluarga kami. Kami bersalah kepada rekan-rekan kerja kami. Bahkan kami bersalah kepada saudara-saudari di gereja kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami.
saya begitu tidak layak, tetapi Engkau memberikan begitu banyak anugerah-Mu dalam hidupku. Seperti di kitab ini dikatakan, belas kasihan-Mu, anugerah-Mu. Di hari penghapus dosa ini Tuhan, Engkau memberikan cara penghapus dosa yang lain. Tuhan, terima kasih. Kami mengambil anugerah-Mu ya Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami berterima kasih. Kami terima kasih Tuhan, kami masih dalam hidup ini. Kami bisa punya kesempatan untuk mengaku dosa. Tuhan, kami banyak lagi untuk membuka mulut kami untuk mengakui segala dosa-dosa kami. Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan saat-saat ini. Saudara-saudara kami semua, baik yang di online, semuanya tidak ingin melewati masa-masa ini Tuhan. Kami ingin di hadapan-Mu untuk mengakukan dosa kami. Di setiap ada kesempatan kami ingin mengakukan segala dosa kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di renungan pagi ini kami terus-menerus untuk menyiapkan hati kami untuk menyiapkan diri untuk menghapus dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menghapus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena ada darah-Mu yang menghapuskan segala dosa kami Tuhan. Tuhan, pada saat kami mengakukan dosa kami Tuhan, kami ingat akan perjanjian-Mu ya Tuhan. Engkau akan mengampuni segala dosa kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala anugerah-Mu. Kami memberikan puji syukur kami yang sebesar-besarnya bagi-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami mengundang saudara-saudari semua yang di online, kalian boleh dua orang untuk mengaku dosa, dan setelah seorang mengakukan dosa dengan mendeklarasikan dalam nama Tuhan Yesus, dosamu sudah diampuni. Setelah itu giliran orang yang kedua untuk mengakukan dosa. Demikian juga setelah orang kedua mengakukan dosa, orang pertama harus mendeklarasikan dalam nama Tuhan Yesus, dosamu telah diampuni. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada kami mengaku akan dosa kami di hadapan orang lain. Kami mendeklarasikan dalam nama Tuhan Yesus, dosa telah diampuni. Tuhan, segala kemuliaan-Mu, segala keberadaan-Mu memenuhi di bait suci-Mu. Tuhan, kami mengundang saudara-saudari semua untuk mengundang kemuliaan Tuhan memenuhi tempat kita, dan juga kita pada saat pengakuan dosa nanti. Kita mohon agar kemuliaan Tuhan datang
memenuhi segala tempat kita, segala negara, dan juga datang kepada para imam kita, agar dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan segalanya, memenuhi di segala tempat, memenuhi segala para pelayan imam di gerejanya. Tuhan Yesus, kami datang kepada, mohon kemuliaan-Mu datang di tempat ini, datang di dalam setiap kehidupan kami, datang di hadap keluarga kami, penuhi gereja kami Tuhan, pada saat hari pengampunan dosa segala imam dan orang-orang Lewi untuk membersihkan seluruh tanah di Hong Kong, dan mohon darah-Mu untuk menyucikan kami. Mohon akan keberadaanmu bersama kami, memberikan damai sejahtera-Mu kepada kami, memberikan kesembuhan, memberikan sukacita, memberikan harapan, memberikan kehidupan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari semua, pada suatu Tuhan memberikan anugerah pada kita mempunyai korban persembahan dan korban penghapus dosa. Dan di sini Tuhan memberikan korban penghapus dosa jalan yang lain, yaitu dengan lembu yang dijadikan abu dan air, yaitu penghapus dosa yang lain. Pada hari ini bagaimana kita menggunakan kebenaran ini? Kita perlu memberikan korban penghapus dosa, yaitu Yesus telah menjadi korban penghapus dosa. Korban persembahan kita harus sendiri menyediakannya. Yesus tidak mewakilkan kita untuk memberikan korban persembahan itu. Jadi kita sendirilah yang harus memberikan korban persembahan itu. Kita sendiri juga di gereja dan setiap staf gereja dan para saudara-saudari semua, kita semua harus bersama memberikan korban persembahan ini. Ini ini adalah satu seperti istiadat, seperti dikatakan tadi, seperti mie instan, bukan orang staf gereja yang membantu kamu mengerjakannya, tetapi kamu sendiri, yaitu kita sendiri yang harus mengaku dosa kita sebagai penghapus dosa kita. Pada kita sendiri kenajisanmu, seperti sebelain terkena mayat atau menyentuh mayat atau ada darah meninggal atau kita sendiri, dalam kita sekarang ini ya, kita penuh emosi, marah sama orang atau berkata-kata kasar, marah sama orang, emosian. Tidaklah sampai Tuhan datang kamu baru mengaku dosa, tetapi kamu sendiri segeralah harus menghapus dosa seperti instan. Setiap orang harus mengaku dosanya demi dirinya sendiri. Bukan berarti kamu waktu terima Tuhan Yesus, percaya Yesus itu sudah selesai. Tidak demikian. Ada gereja yang mengajarkan demikian. Itu tidaklah secara langsung, secara cepat. Kita harus sering-seringlah mengaku dosa secara instan, secara cepat untuk datang mengaku dosa kepada kita. Pengakuan dosa ini adalah secara terus-menerus dan harus dilakukan. Kita bersama pejamkan mata. Tuhan, kami percaya
dalam penghapus dosa ini kami punya anugerah, dan kami dalam mengikuti jalan anugerah-Mu ini. Tuhan, anugerah yang Kau berikan kepada kami itu bukanlah sembarangan. Engkau memberikan anugerah ini agar kami taat. Hapuskanlah segala dosa kami. Tuhan, belas kasihanlah kepada kami. Kasihanilah kami. Kami setiap orang, setiap hari kami harus mengandalkan anugerah dari-Mu. Dengan mengandalmu kamu baru bisa menjadi suci. Kemuliaan-Mu bersama kami. Tolonglah kami agar kami selalu rendah hati, bertobat, dan mengaku dosa agar kami bisa berjalan dalam kemuliaan-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa mengenal akan diri kami sendiri, mengenal akan mati yang begitu menakutkan, mengenal dosa yang begitu menakutkan. Dan hari ini kami juga harus mematikan kami sendiri. Kami harus takut akan Engkau, kami percaya akan Engkau. Tuhan, berilah kami pemujaan kami ini takut akan Engkau ada di dalam kami, agar kami sering-sering di hadapan-Mu mengaku dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan anugerah ini. Kami mengasihi-Mu. Mohon Engkau memberkati setiap saudara-saudara kami agar punya hati yang bertobat, agar kami sering-sering untuk mengaku dosa. Berilah kepada kami, lindungilah kami, agar kami merendahkan diri untuk mengikuti-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari semua, setiap hari dipenuhi dengan kehadirat-Nya Tuhan. Amin. Kita berdoa pagi sampai di sini, besok ketemu lagi. Tuhan memberkati.